Video ini dipersembahkan oleh paramudita.com. Berhidroponik menjadi semakin mudah. Mungkin saya bisa cerita sedikit tentang latar belakangnya kenapa saya membuat acara ini. Acara ini memang karena dari sejak pandemi itu yang seharusnya saya itu ada roadshow, jalan-jalan kemana-mana, dan waktu itu saya baru sempat jalan-jalan cuma sampai ke Jawa Barat. Saya sempat mampir ke Jawa Barat di Bandung, Bogor. Bandung nggak sempat. Bogor saya nggak sempat. Saya sempatnya cuman ke Bandung, terus Jakarta, Bandung, terus sampai mampir ke Tegal, terakhir mampir ke Tasikmalaya ke tempat Pak Gausul itu. Setelah itu lockdown, pandemi. Jadi saya terpaksa berhenti roadshow-nya pada baru sekali. Nah, sekarang setelah sekian lama ini saya kepingin istilahnya ini yuk kumpul-kumpul. Saya mungkin belum sempat jalan-jalan, mungkin nanti setelah ini baru rute mulai jalan-jalan. Tapi untuk mengawalinya setidaknya saya ini undang teman-teman semua untuk liburan di Semarang. Nah, memang acaranya ini saya kepinginnya setting agak besar. Jadi saya memang mengumumkan, saya cari tempat yang memang benar-benar proper. Tempatnya ini mahal. Jadi hotelnya ini memang benar-benar hotel yang termasuk mahal lah. Hotelnya ini hotel bintang 4. Posisinya benar-benar di tengah kota. Jadi memang sewanya sebetulnya nggak murah. Memang untuk event kali ini kan saya bukan dalam konteks cari untung. Saya nggak jualan pelatihan, nggak jualan apa-apa, tapi murni ayo ngajak kita kumpul sama-sama. Apalagi itu posisi pas waktunya libur sekolah anak-anak. Memang sengaja waktunya saya paskan dengan liburan sekolah anak-anak. Konsepnya dari acara ini, makanya saya kasih judul hidroponik kok gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang namanya kita hidroponik itu kok yang saya amati terakhir-terakhir ini nih kok ada banyak salah kaprah, melenceng ke sana ke sini, yang mulai banyak fokus-fokus yang sepertinya sudah salah fokus nih. Sudah bukan hidroponiknya lagi, tapi fokusnya adalah hajar sana hajar sini, adu ilmu, pinter-pinteran. Saya kepingin ajak beberapa teman-teman yang memang lama-lama, yang memang sudah cukup lama, saya pandang cukup lama di hidroponik, yang memang sudah hasilnya itu lebih konsisten, panenannya juga istilahnya benar-benar bisa memuji. Panenannya memang nggak selalu, tapi sebagian besar bisa dibilang hampir selalu itu bagus. Kita mau belajar dari beliau-beliau ini supaya kita juga bisa menerapkan di kebun kita masing-masing. Ya, makanya saya undang beberapa teman. Nanti acaranya itu yang pasti saya akan isi. Ya, saya akan juga bawakan materi. Materi yang saya bawakan nanti ini memang materi yang bisa dibilang nggak pernah saya bagi. Sama sekali nggak pernah saya bagikan, dan ini saya terapkan di kebun saya dulu waktu masih aktif kebunnya, juga saya terapkan di bisnis saya sekarang metode-metodenya, dan metode ini memang metode yang dipakai oleh perusahaan yang kelasnya sangat-sangat besar. Kelas-kelasnya kayak Motorola, kalau nggak salah perusahaannya Motorola segala itu pakai sistem ini. Memang ini benar-benar sistem yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang super besar, yang saya adopsi bisa kita pakai untuk kebun hidroponik. Memang nggak akan bisa detail, karena untuk bisa benar-benar memahami metode untuk analisa ini kita membutuhkan pelatihan yang berhari-hari, bisa hitungan berminggu-minggu, karena memang cukup detail. Tapi saya buat lebih simpel lah.
Kira-kira yang akan saya bagikan itu, ya. Terus beberapa yang saya undang, ada beberapa teman yang saya undang. Yang pertama nanti akan membahas masalah pestisida. Mungkin bukan detailnya pestisidanya, kalau hama apa dengan pestisida apa, hama apa dengan pestisida apa, itu Anda tinggal googling. Oh, kalau hamanya apa, pakainya bahan aktif apa itu ada di produk apa aja, itu sangat-sangat gampang, saya percaya. Dan Anda cukup googling. Tapi di sini lebih ditekankan itu sebetulnya seberapa aman, cara menggunakan dengan aman seperti apa, kapan perlu pakai pestisida kimia, kapan perlu pakai pestisidanya hanya yang organik aja cukup. Jadi lebih ke trik-triknya mengotak-atik pestisida. Ini yang bagian pestisida. Ada juga pembicara lagi satu, memang sengaja saya datangkan. Ini bukan pemain hidroponik, beliau ini adalah chef. Beliau ini chef yang biasa menangani hotel bintang 4 juga. Bukan hotel yang sama ya, hotel lain. Beliau ini adalah chef hotel bintang 4, betul-betul chef. Memang pekerjaannya chef, jadi dia kepala di chef di hotel bintang 4. Saya minta beliau ini untuk ngeluarin isi kepala. Jadi apa yang sebetulnya diminta sih sama yang namanya konsumen, dan benar-benar saya memang sengaja pilihkan konsumennya yang nggak main-main, yang memang hotel bintang 4, yang chef bintang 4, untuk dia ini berbagi. Jadi apa sih yang sebetulnya dicari? Triknya bagaimana sih untuk bisa masuk ke pasar-pasar seperti hotel, itu gimana caranya masuk? Nanti biar beliau yang akan membagikan dan trik-triknya, jalan pikirannya seorang chef saat memilih sayur, bagaimana milih sayur yang baik, bagaimana menyimpan sayur yang baik, lebih ke hal-hal yang detail-detail seperti ini, yang saya yakin teman-teman hidroponik belum pernah ada yang mengadakan meskipun dalam konteks pelatihan yang membahas tentang ini dengan detail. Kalau saya juga yang membagikan, nanti salah kaprah ya, karena memang porsi saya bukan ada di bagian konsumen yang benar-benar konsumen yang grade-nya istilahnya hotel bintang 4 ke atas kan. Jadi saya memang sengaja saya hubungi untuk saya minta untuk mengisi salah satu sesi. Ini pembicara kedua. Yang ketiga ada nanti interview dari teman-teman. Nanti saya obrak-abrik kebunnya teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang saya minta dan sudah menyatakan bersedia untuk hadir. Saya kepingin ngudal-udal kebunnya orang. Tapi nanti mereka saya panggil ke depan untuk kita interview, kita tanya-tanya, kita istilahnya dari caranya mereka bagaimana, sikap-sikap yang seperti apa, masalah yang muncul itu apa. Saya akan tanya ke mereka seperti itu. Terus berikutnya ada lagi kita tanya jawab juga di sesi yang lain, tanya jawab juga dari sisi konsistensi berbisnis di bisnis UMKM. Ya, nanti saya ada minta beberapa teman-teman juga yang saya tahu betul-betul sudah konsisten dalam waktu yang sangat cukup lama, bertahun-tahun. Saya kenal beliau juga bertahun-tahun. Nanti saya akan minta kita akan ulik sebetulnya cara berpikir mereka bagaimana, kendalanya apa, termasuk kendala masalah keluarga dan lain sebagainya, masih harus ngomong anak. Jadi ini pelaku UMKM yang pada umumnya, jadi Maya punya keluarga, suami ya juga kerja, ada yang anaknya sudah besar-besar, ada yang anaknya masih kecil-kecil. Nanti kita bisa tanya-tanya bagaimana sih cara mereka mengelola keuangannya, mengelola bisnisnya, cara mereka promosiinnya, apa yang mereka lakukan, cara berpikirnya bagaimana, itu yang ingin saya ulik. Juga ada satu lagi, saya minta tolong untuk mau berbagi suka dukanya jadi seorang petani, kebetulan petani melon. Kalau Anda baca di Paramudita Community tadi siang, beliau sudah ada posting
dan saya ngomong Parmin nanti bakal ngontek untuk konfirmasi masalah poin-poin yang akan dibawakan. Ya Pak Gausul itu akan datang beserta dengan uminya, dengan istrinya, dengan istri beliau. Jadi sudah menyatakan bersedia datang, kalau selama nggak ada halangan yang bagaimana pasti datang. Jadi Pak Gausul ini yang akan berbagi, mungkin bukan dalam konteks ngajarin nanam melon ya, karena selama ini yang dikenalnya kan namanya Pak Gausul ini jagonya nanam melon, tapi sebetulnya bukan cuma melon dan anggur. Beliau juga cukup banyak ilmunya yang berhubungan dengan pertanian anggur. Tapi Pak Gausul ini bukan berbagi detailnya cara menanam melon bagaimana, cara nanam anggur bagaimana, bukan. Tapi saya lebih tertarik untuk mengulik cara beliau belajar itu bagaimana, cara beliau ini saat menemui masalah apa yang dilakukan, cara berpikirnya bagaimana. Karena menurut saya kita mau belajar bertani itu zaman sekarang itu sangat-sangat mudah. Kita cukup ada internet, buka Google, mau meluangkan waktu dengan di Google, di Facebook, di sosial media, selama kita betul-betul paham cara berpikir kita benar, kita pasti akan mudah sekali mendapatkan ilmunya. Zaman teknologi sudah terbuka seperti sekarang ini, Anda mau cari apapun ada. Yang saya lebih tertarik adalah saya ingin minta Pak Gausul ini untuk bercerita, nanti biar Pak Gausul yang bersharing apa sih sebetulnya yang dirasakan, cara berpikirnya, pengalamannya yang seperti itu. Saya berharap nanti setelah pulang dari acara ini Anda punya semangat yang baru, cara menjalankan bisnis yang baru. Dan kalau Anda memang betul-betul sesuai dengan mengikuti alurnya dari awal sampai akhir, Anda benar-benar terapkan di kebun Anda, percaya sama saya, melipatnya banyak sekali. Dan cara ini sebetulnya yang saya bagikan ke beberapa teman yang awal-awal saya bertemu, mereka cuma punya satu meja tanam, ukuran berapa, hanya satu meja tanam punyanya. Tapi pelan mulai bertumbuh sampai akhirnya sekarang punya ribuan, bahkan dalam sebulan ada panen puluhan ribu tanaman dalam sebulan. Itu diawali hanya dengan satu meja, pun itu bukan meja yang proper, yang dengan teknologi canggih, dengan instalasi dan alat-alat yang canggih-canggih, yang mahal-mahal, enggak. Betul-betul satu meja, betul-betul meja yang sederhana sekali. Dimulainya dalam waktu hanya beberapa tahun, sekarang sudah bisa menghasilkan puluhan ribu tanaman per bulan. Dan itu kebunnya sendiri, bukan kebunnya orang lain, bukan mengelola kebunnya orang lain, dan tidak menggunakan uang hutang. Ini yang paling penting. Bagaimana cara berpikirnya, itu yang saya itu adalah alur yang saya mau dari acara ini, saya bagikan di acara ini. Jadi bukan cuman saya yang ngomong, saya ngomongnya cuman sedikit, cuman paling di awal sambutan dan lain sebagainya. Materi saya di hari terakhirnya cuman satu sesi juga saya buat sesimpel mungkin. Setidaknya kalau materi saya kan tadi kan saya sempat cerita untuk menganalisa permasalahan yang ada di kebun, baik masalah penanaman maupun masalah manajemen kebun, ya. Tapi paling cuma satu sesi saya buat sesederhana mungkin. Nanti kalau memang ada yang belum jelas ya kita nanti bisa bicarakan lagi kapan saya bagikan dengan caranya bagaimana, karena memang ilmunya cukup belum banyak, makan orang hidroponik gak ada yang pakai mungkin ya. Jadi kira-kiranya seperti itu acaranya. Dan acara ini memang saya sengaja untuk buat pada saat libur sekolah, karena di Semarang ini terakhir ini mulai banyak pembangunannya sangat-sangat luar biasa. Dari pihak pemerintah kotanya juga melakukan pembangunan yang sangat-sangat masif dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat pandemi juga pembangunan tetap jalan terus, dan sekarang ini sudah mulai banyak nih tujuan-tujuan wisata, tempat-tempat bagus-bagus untuk foto-foto dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa ajak keluarga untuk
untuk ikut acaranya para mudita ini. Jadi Anda bisa ajak keluarga untuk ikut bareng. Jadi Anda tinggal booking satu kamar hotel. Nanti Anda bisa ikut acara pada saat hari Sabtu itu. Saya juga bekerja sama dengan tour agent luar. Saya nggak ambil untung, nggak ada kerjasama yang seperti apa, tapi saya memang ada kerjasama dengan pihak luar untuk membantu saya membuat city tour. Jadi sembari Anda belajar, Anda nggak akan terganggu, cukup makan, cukup tidur, anak istri atau mungkin suaminya bisa jalan-jalan dengan anak keliling kota Semarang, nanti cari oleh-oleh, mau foto-foto, kenal yang namanya kelenteng Sampokong itu seperti apa, itu legend sekali. Jadi Anda ke Semarang kalau enggak ke Sampokong itu rasanya belum lengkap. Anda akan diajak jalan-jalan ke Sampokong itu, Anda bisa foto-foto di sana. Setelah itu Anda juga akan diajak mengunjungi Masjid Agung Semarang. Itu masjidnya gede, cukup gede dan cukup rapi sekali, penataannya cukup bagus. Nanti ada lapangan yang ada payung-payung persis seperti yang ada di mana ya, Masjid Nabawi atau mana. Jadi payungnya gede, kalau pas hujan itu payungnya bisa terbuka seperti yang ada di Mekah. Itu memang salah satu juga ikonnya Semarang ya. Terus ada Anda akan diajak jalan-jalan kemana lagi nih? Taman Mairokoco, terus mana lagi? Kota Lama. Oke, Taman Mairokoco itu tamannya barusan dipugar, jadi masih bagus sekali. Anda bisa foto-foto juga di situ. Terus nanti ada di terakhir itu Anda akan diajak ke Kota Lama. Kalau Kota Lama itu memang bagusnya agak sore-sore ke malam karena lampunya mulai pada nyala semua. Dan bangunan-bangunan asli semua, itu cagar budaya semua di situ. Anda bisa foto-foto juga di situ. Nanti juga sempat jalan-jalan ke tempat oleh-oleh. Memang saya sediakan yang untuk acara di luaran itu seperti itu supaya bisa sekalian liburan ya, dan liburan yang nggak mahal. Untuk biayanya sebetulnya yang untuk jalan-jalan ini lebih dari 200.000 per orang, tapi memang saya sengaja patok pokoknya 200.000. Kalau nanti sampai tombok ya saya yang subsidi, nggak apa-apa karena ini acara saya. Jadi bisa ikut, tapi tempat terbatas ya, karena sepertinya cuma mampu menyediakan satu bis sekitaran 50-an orang. Jadi siapa cepat tempatnya dia dapat. Hotel juga sama ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut acara itu nggak harus, sebetulnya Anda nggak harus ambil hotel dari kami. Kami ini konteksnya cuma membantu menyediakan hotel. Kita menyediakan ada 2 macam hotel. Yang satu hotel bintang 4 yang kita pakai untuk acara. Jadi satu gedung dengan hall tempat kita nanti ada acaranya. Yang satu lagi saya saya sudah cek dan memang sudah oke. Ada satu hotel lagi yang jaraknya paling cuma 750 meter. Jadi cuma seberang jalan aja, sekitaran seberang jalan. Nggak jauh, dan itu hotelnya hotel bintang 1 yang harganya cukup murah. Nanti Anda bisa cek di lembar pendaftaran ya, di formulir pendaftaran itu Anda bisa ngisi, Anda tinggal milih. Nah, Anda untuk kamar itu rata-rata satu kamar berdua, tapi kalau Anda dengan anak kan ya bisa tidur katakanlah bisa diatur ya, bisa diatur. Kalau mau nambah extra bed juga bisa, tapi harus ngomong jauh-jauh sebelumnya. 2 hotel ini memang kita sudah ada booking cukup banyak kamar. Jadi untuk Anda yang memang mau segera, karena kamarnya juga sangat terbatas, apalagi mengingat itu memang waktunya liburan. Jadi Anda harus benar-benar secepat mungkin terutama untuk masalah kamarnya ini, karena tempatnya terbatas. Untuk gedung juga sama, sebetulnya saya mau ambil gedung yang lebih besar tapi nggak bisa. Jadi ini gedung ya sebetulnya cukup sih, tapi hanya terbatas kurang lebih cuma sekitaran 100 sampai 120-an orang untuk gedung acaranya yang kita pakai untuk per sesinya. Untuk biaya kamar baik di hotel yang MG Setos dan Gria Tentrem Ayem itu sudah ada di
lembar formulir pendaftaran, Anda tinggal milih Anda mau pakai kamar yang mana. Anda bisa memilih sendirian, nanti kita carikan barengan. Ya, kita akan carikan barengannya supaya Anda bisa lebih hemat. Kalau mau lebih murah lagi di Gria Tentrem Ayem itu juga bisa. Satu orang nanti kita carikan barengannya bisa. Atau Anda langsung mau booking satu kamar, silahkan. Nah, untuk Anda yang ngajak keluarga ke Semarang, harusnya Anda akan ngambil yang satu kamar. Nah, ya silahkan. Anda kamarnya itu juga nanti Anda ya sama seperti saat Anda menginap di kamar-kamar hotel yang lain, karena memang nggak ada yang perbedaan yang gimana-gimana. Kamarnya sudah saya bookingkan yang langsung include breakfast, jadi Anda bisa langsung makan pagi di hotel, baik yang di MG Setos maupun yang di Gria Tentrem Ayem, supaya nggak bingung. Karena pagi habis breakfast Anda bisa langsung acara, atau Anda bisa Sabtunya Anda bisa jalan-jalan. Kalau Anda bisa ambil, kalau misalkan Anda yang jaraknya jauh, Anda datangnya hari Jumat, ya Anda bisa ambil 2 malam, setidaknya minimal 2 malam untuk Jumat malam dan Sabtu malam. Atau kalau Anda yang deket-deket, Anda tinggal di sekitaran Semarang, nggak pakai hotel pun nggak apa-apa. Jadi yang penting ikut daftar di acaranya aja. Di acaranya itu memang saya kenakan biaya 1.300.000 untuk seluruh acara. 1.300.000 itu Anda mendapatkan semua materi. Anda mendapatkan 2 kali makan siang untuk hari Sabtu dan makan siang untuk hari Minggu. Anda mendapatkan coffee break 4 kali. Jadi sudah dijamin Anda nggak kebingungan, nggak perlu cari macam-macam lagi, sudah include semua di dalam 1,3 itu sudah include semua. Plus nanti saya ada gift kaos dan notebook ya, nanti ya, notes ya, untuk Anda tulis-tulis. Nah, kira-kiranya itu. Jadi nggak usah khawatir, memang biayanya 1,3 untuk acaranya aja. Memang kesannya mahal, tapi ingat ini acara 2 hari loh. Hari Sabtunya itu acara mulai dari jam 8 pagi sampai malam, sekitar setengah 10, jam 10-an. Terus hari Minggunya itu mulai pagi dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Target saya jam 4 sore selesai. Jadi itu untuk acara 2 hari. Nah, saya posisi per hari ini saya open pendaftaran, ada diskon khusus sampai tanggal 16 Juni ya. Sampai tanggal 16 Juni ada diskon early bird. Anda bisa lihat di formulir pendaftarannya yang sekarang itu, Anda dapat potongan. Jadi Anda bisa mendaftar acaranya aja itu sebesar 1 juta per orang. Jadi saya potong lagi. Nanti setelah tanggal 16 ya terpaksa Anda harus bayar full. Untuk teman-teman seller yang memang sudah terdaftar pada kami, seller distributor pasti terdaftar, tapi kalau seller kan kadang-kadang ada yang didaftarkan ke kami, ada yang enggak. Nah, untuk Anda yang sebagai seller yang tidak terdaftar di data kami, Anda bisa hubungi distributor kesayangan Anda untuk mendaftarkan ya, karena untuk seller dan distributor itu ada potongan lagi yang walaupun nggak banyak, tapi saya yakin cukup berarti ya. Nanti harusnya Anda sudah bisa lihat di grup Telegram. Kalau Anda ada di grup Telegram, Anda bisa sudah ada pengumumannya tadi pagi, sudah dikeluarin sama Parmin. Kira-kira begitu. Semoga apa yang saya rencanakan ini benar-benar bisa menjadi manfaat buat semua, karena memang saya toh ini nombok, benar-benar nombok cukup banyak saya, tapi ya udah nggak apa-apa. Tuh kira-kira begitu. Ada yang mau bertanya silakan tentang yang mungkin yang berhubungan dengan acaranya ya. Saya rasa itu dulu, sampai ketemu di event selanjutnya. Nanti kapan-kapan saya live lagi. Semoga apa yang saya bagikan bisa menjelaskan untuk acara ini. Saya Andrew Tang, salam satu tandon.